Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih sempat bertemu pada kesempatan ini sekalipun melalui video. Daripada kesempatan ini kita akan membahas terkait materi stokiometri. Baik, untuk teman-teman semua, stokiometri didefinisikan dalam ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, stoicheion, elemen, dan metron atau pengukuran. Stokiometri didasarkan pada hukum dasar kimia, diantaranya adalah ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Nah, ini dia ilustrasi stokiometri dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Di sini satu molekul metana bereaksi dengan dua molekul gas oksigen untuk menghasilkan satu molekul karbon dioksida dan dua molekul air. Ya, jadi metana bereaksi dengan gas oksigen, ya, ada dua gas oksigen untuk menghasilkan molekul karbon dioksida dan dua molekul air, ya, ini 2H2O. Selanjutnya perhitungan stokiometri. Ya, ini dasarnya adalah pada awal abad ke-19 banyak penelitian yang dilakukan terhadap sifat gas. Salah seorang peneliti sifat gas yaitu ahli kimia berkebangsaan Prancis yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai dengan 1850. Pada tahun 1808, ia melakukan serangkaian percobaan untuk mengukur volume gas-gas yang bereaksi. Disimpulkan bahwa pada temperatur dan tekanan sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Temuan Gay-Lussac ini dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Ya, di dalam mempelajari stokiometri, teman-teman tentu harus mengenal yang kita sebut dengan massa atom relatif atau biasa kita singkat AR dan massa molekul relatif. Nah, di sini setelah ditemukan peralatan yang sangat peka di awal abad ke-20, para ahli kimia melakukan percobaan tentang massa satu atom. Sebagai contoh dilakukan percobaan untuk mengukur. Nah, ini hasil yang didapatkan. Jadi contohnya misalnya massa satu atom H itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram dan seterusnya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa massa satu atom sangat kecil. Para ahli sepakat menggunakan besaran satuan massa atom atau SMA atau biasa kita kenal dengan atomic mass unit atau AMU atau biasa disebut juga satuan Dalton. Pada materi struktur atom, Anda telah mempelajari juga bahwa atom sangatlah kecil, oleh karena itu tidak mungkin menimbang atom dengan menggunakan neraca. Ya, jadi ini penegasan ya bahwa atom itu tidak mungkin kita menggunakan neraca karena atom merupakan sangat kecil ya, strukturnya materi yang sangat kecil gitu. Oke, pertama itu massa atom relatif. Para ahli menggunakan isotop karbon C12 sebagai standar dengan massa atom relatif sebesar 12. Massa atom relatif menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C12. Atau dapat dituliskan satu satuan massa atom atau AMU sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Contoh, massa atom rata-rata oksigen 1,33 kali lebih besar daripada massa atom C12. Maka ARO sama dengan 1,33 dikali AR C12. Artinya sama dengan 1,33 dikali 12 dan menghasilkan 15,96. Ya, ini tabel periodik ya. Jadi untuk melihat besar AR-nya dapat kita lihat misalnya menarik satu unsur itu ada Zn ya. Jadi di bagian sudut kanan atas itu ada massa atom relatif atau AR-nya. Jadi Zn ini 65,37. Selanjutnya, massa molekul relatif. Jadi setelah kita mempelajari massa atom relatif, maka kita akan bertemu dengan massa molekul relatifnya. Nah, ini dia. Molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Jadi di molekul itu sudah menjadi gabungan dari beberapa unsur. Misalnya tadi contohnya adalah H2O misalnya. Di situ ada dua unsur ya, ada unsur
H dan ada unsur O. Oke, unsur-unsur yang sama bergabung membentuk molekul unsur, sedangkan unsur-unsur yang berbeda membentuk molekul senyawa. Massa molekul unsur atau senyawa dinyatakan oleh massa molekul atau MR. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul unsur. Massa molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan AR dari atom-atom pembentuk molekul tersebut. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut. Jadi belajar stokiometri, paling tidak kita akan mempelajari 3, yaitu yang pertama konsep mol, yang kedua stokiometri senyawa, dan yang ketiga adalah stokiometri reaksi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep mol. Jadi, ini merupakan ilustrasi ya. Konsep mol itu, jadi ketika kita ingin mencari jumlah molnya atau biasa yang dilambangkan N, maka ketika yang diketahui adalah molaritasnya, maka rumusnya seperti ini ya. Terus kemudian ketika yang diketahui adalah masanya, maka bisa kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Gitu. Dan seterusnya mungkin teman-teman nanti bisa mengecek dan memperhatikannya sendiri. Nanti kita akan mengirim file PowerPoint-nya ya. Ya. Dalam konsep mol, 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Selain itu, massa 1 mol suatu zat tersebut sama dengan AR atau MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya, ArC sama dengan 12, maka massa molar karbon sama dengan 12 gram per mol. Dipahami ya? Oke, kita lanjut. Jadi dari ilustrasi rumus tadi, maka kita bisa mendapatkan lebih sederhananya. Misalnya, mol sama dengan massa atau dalam hal ini satunya adalah gram per massa relatif. Jadi ini merupakan rumus, atau kita bisa menggunakan volume per 22 kali 4L STP, atau kita juga bisa menggunakan jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, angka 22,4 liter merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP atau standar temperatur and pressure dengan tekanan gas sama dengan 1 atmosfer dan suhu sama dengan 273 Kelvin. Sementara angka 6,02 kali 10 pangkat 23 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi, 1 mol zat apapun memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, selanjutnya kita masuk di stokiometri senyawa. Nah, di stokiometri senyawa kita akan mendapatkan gambaran terkait yang pertama rumus empiris atau biasa disingkat dengan Re dan rumus molekul atau Rm, dan yang kedua kita akan membahas terkait kadar unsur dalam campuran. Pertama, rumus empiris atau komposisi kimia dari suatu senyawa kimia adalah ekspresi sederhana jumlah relatif setiap jenis atom atau unsur kimia yang dikandungnya. Suatu formula empiris tidak memberikan gambaran mengenai isomer, struktur, atau jumlah absolut atom. Formula empiris adalah standar bagi senyawa ion seperti CaCl2 dan makromolekul seperti SiO2. Sementara, rumus molekul atau Rm adalah rumus yang merepresentasikan jumlah elemen-elemen penyusun suatu zat dan masanya dengan tepat. Rumus molekul menyatakan jumlah atom-atom sebenarnya yang membentuk suatu zat. Yang membedakannya dengan rumus molekul yakni rumus empiris hanya merepresentasikan elemen penyusunnya tanpa memberitahukan jumlah elemen-elemen tersebut. Jadi ini yang membedakan antara rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris hanya menyatakan perbandingan massa elemen-elemen penyusun suatu zat. Contoh, misalnya glukosa C6H12O6 ya. Ini merupakan rumus molekul ya. Nah, nanti kita akan sederhanakan ini. Misalnya jadi ini terdiri dari 3 unsur, ada C, H, dan O. Nah, masing-masing koefisiennya itu ada 6, 12, dan 6. Ini untuk menyederhanakan ini kita bisa membagi 6 dan hasilnya 121 sehingga menghasilkan CH2O saja. Nah, CH2O inilah yang dikenal sebagai rumus empiris. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari ilustrasi ini, maka Rm sama dengan Re kali N. N ini adalah yang besaran ini ya. Koefisiennya misalnya 6, 12, 6. Jadi misalnya kalau Re-nya CH2O, maka ini dikali
Untuk menemukan RM-nya ya kira-kira koefisiennya berapa, maka ini dikali 6 C-nya, kemudian ini dikali 6 juga, ini dikali 6 juga, maka nanti akan menghasilkan 6, 12, 6. Jadi mendapatkan rumus molekul C6H12O6. Itulah yang kita kenal dengan glukosa. Kemudian kadar unsur dalam senyawa. Misal CO2 itu ketika kita ilustrasikan, maka dia adalah hasil reaksi dari C tambah 2O. Jadi ketika karbon dioksida ini kita uraikan, maka dia akan menghasilkan karbon plus 2 oksigen. Mol CO2 itu adalah mol CO2 per mol O, maka kita akan mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena ini koefisiennya, jadi kita menggunakan perbandingan koefisien di sini ya. Jadi dalam konsep Avogadro, kita untuk menentukan molnya maka kita menggunakan perbandingan koefisien. Nah, sementara di sini CO2-nya koefisiennya hanya 1 di sini, kemudian unsur O koefisiennya ada 2, maka di sini akan menghasilkan 1/2. Nah, untuk mencari mol CO2 maka massa CO2 per mR CO2 per massa O per AR O sama dengan 1/2. Artinya seperti itu ya. Kemudian maka kita akan mendapat maka massa O, ya massa O adalah 2 kali AR O kali massa CO2 per mR CO2. Nah, dari sini maka kita bisa memunculkan untuk mencari massa A, dalam hal ini A disimbolkan atau A ini adalah mewakili dari unsur, maka massa A adalah sama dengan jumlah unsur A dikali AR A per mR senyawa dikali massa senyawa. Sehingga persen A itu sama dengan massa A per massa senyawa kali 100%. Dan untuk selanjutnya kadar senyawa dalam campuran itu artinya kita akan mencari persen kadarnya, maka di sini kita akan menemukan rumus persen kadar massa senyawa per massa campuran kali 100%. Ya, jadi itu mengenai kadar senyawa dalam campuran. Selanjutnya kita akan membahas terkait stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi adalah bagian stoikiometri yang membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri reaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Jadi, dalam menyetarakan persamaan reaksi atau mengerjakan soal-soal stoikiometri reaksi, biasanya kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, tulis reaksi dan setarakan koefisiennya. Kemudian tentukan mol yang diketahui. Yang ketiga, cari mol yang ditanyakan dari mol yang diketahui dengan perbandingan koefisien. Seperti itu. Misalnya seperti ini, mol yang diketahui sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui ya. Seperti ini. Gitu. Selanjutnya, hitungan kimia sederhana. Jadi kita melihat contohnya ya. Jadi yang ketika kita mendapatkan hanya satu zat yang diketahui molnya, maka contohnya seperti ini. Misalnya, logam Fe dapat diperoleh melalui reaksi berikut. Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Nah, jika diinginkan massa logam Fe yang diperoleh sebesar 280 gram, berapakah massa Fe2O3 yang harus direaksikan? Nah, pertama-tama kita menulis dulu reaksinya, kita lihat apakah sudah setara atau belum ya. Jadi ini sudah setara, kita lihat di sini ada 2 Fe, maka di sini juga ada 2 Fe, kemudian di sini ada O3 ditambah dengan di sini juga ada 3O, berarti ada jumlahnya ada 6. Kita lihat di sini 3 CO2 itu jumlah O di sini ada 2, kemudian dikali dengan koefisien berarti sama 6 dan C-nya juga sudah sama. Nah, pertama untuk menghitung mol dari Fe maka N sama dengan M per AR. Jadi yang diketahui tadi adalah massanya itu 280 gram dan kita ketahui Fe itu 56 gram mol kali mol pangkat minus 1, maka molnya didapat 5 mol ya. Nah, seterusnya jadi selanjutnya untuk mengetahui Fe2O3 maka kita menggunakan persamaan reaksi N sama dengan 1/2 kali 5 mol. Nah, ini dari mana 1/2-nya? Teman-teman akan silakan menjawab ya. Nanti silakan ditulis
kira-kira 1/2 kali 5 mol ini, 1/2 ini dari mana? Kan kalau untuk 5 molnya kita sudah ketahui bahwa 2 Fe di sini menghasilkan itu 5 mol. Tapi kira-kira di sini kenapa bisa menggunakan 1/2? Itu silakan dicari tahu jawabannya. Kalau teman-teman memperhatikan penjelasan di awal tadi, maka jawabannya sangat mudah ya. Dan dari sini maka menghasilkan 2,5 mol. Sehingga massa FeO3 yang direaksikan yaitu N kali Mr sama dengan 2,5 mol kali 160 gram mol pangkat min 1. Ini 160 ya. Gitu. Kemudian menghasilkan 400 gram ya. Jadi massa FeO3 yang direaksikan adalah 400 gram. Selanjutnya reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah zat reaksi yang habis bereaksi. Jadi di sini contohnya adalah jika diketahui mol dari dua zat atau lebih, ya. Contoh misalnya direaksikan dengan 0,56 gram padatan CaO dengan 500 ml larutan asam klorida 0,1 m. Tentukan berapa gram massa kalsium klorida yang terbentuk. Nah, misalnya kita pertama tentukan dulu mol CaO-nya berapa. Jadi untuk mencari mol CaO kita bisa menggunakan rumus ini, massa per mr. Jadi massanya yang ditentukan di sini adalah 0,56 gram. Kemudian kita ketahui mr dari CaO adalah 56, maka didapatkan molnya 0,01 mol. Kemudian mol hasil lagi yang kita cari asam kloridanya ya. Jadi karena yang diketahui adalah volume dan molaritasnya, maka yang digunakan adalah M kali V. Maka dihasilkan 0,1 kali 0,5 mendapatkan 0,05 mol. Nah, ini dia persamaan reaksinya ya. Jadi kita coba tulis persamaan reaksinya dan kita perhatikan apakah sudah setara atau belum. Nah, kita setarakan dulu ya. Jadi disetarakan, makanya di sini kalau kita lihat di sini kan tidak sesuai dengan jumlah reaktan dan produknya. Maka kita setarakan dulu. Nah, ini yang di bawah ini dalam kotak biru ini sudah setara nih reaksinya ya. Nah, kemudian kita tulis molnya berapa. Jadi untuk CaO dia dapatkan mol 0,01, kemudian HCl itu 0,05, kemudian CaCl2 dan H2O itu kan belum ada ya. Kita tidak ditentukan dia berapa mol dan kita tidak menghitungnya. Kemudian 0,01 itu karena dia punya koefisien hanya 1 ya, hanya 1, maka dia dibagi 1 ya, dikali bagi 1, makanya dia tetap mendapatkan 0,01. Kemudian 2HCl karena dia memiliki 2 koefisien, maka ini 0,05 ini dikali 1/2 ya, kali 1/2 sehingga menghasilkan 0,025 dari hasil itu ya. Nah, yang kita lihat di sini jadi hasil pembagian terkecil itu merupakan reaksi pembatas ya, reaksi pembatas. Maka di dalam hal ini yang menjadi reaksi pembatas adalah CaO ya. Jadi yang menjadi zat reaksi pembatasnya itu adalah CaO ya, gitu. Nah, ini dia. Terus R-nya adalah 0,01. Kemudian di sini adalah 0,01. Jadi karena dia reaksi pembatas, maka kita karena di sini punya koefisien, maka koefisien dikali dengan reaksi pembatas, maka 1/2 kali 0,01 menghasilkan 0,02. Kemudian di sini dikali 0,01, karena koefisiennya 1, maka dia pasti akan sama molnya. Maka nanti karena reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi, maka kita lihat di sini ya, tidak ada sisa ya. Itu tidak ada sisa, karena 0,01 dikali 0,1 menghasilkan 0, maka dia habis bereaksi karena dia termasuk dari zat reaksi pembatas. Kemudian 0,05 ini dia masih tersisa 0,03 dan ini tersisa 0,01 karena memang tidak ada
yang kita kurangi ya, seperti itu. Jadi perbandingan koefisien fraksi pembatas. Jadi untuk menghitung seperti ini atau mengetahuinya, maka kita menggunakan perbandingan koefisien fraksi pembatas ya. Betul. Jadi ini semua perbandingan koefisien fraksi pembatas, maka kita kalikan sesuai dengan jumlah koefisiennya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ingin kita diskusikan, kita nanti bisa berdiskusi di tempat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.